Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Tri Dwi Rahmawati. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Baik, pada video kali ini di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori pemerolehan bahasa, di mana video kali ini saya tujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Ilmu Al-Lughah An-Nafsi. Baik, langsung saja terkait teori pemerolehan bahasa. Nah, sebelum kita membahas pada teori pemerolehan bahasa, di sini perlu kita ketahui bahwasannya bahasa itu adalah salah satu keharusan yang harus dicapai oleh semua manusia. Sebagaimana yang memang dijelaskan dalam pengertiannya, bahwasanya bahasa itu merupakan kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya, di mana menggunakan dengan tanda, misalnya seperti kata atau gerakan. Nah, jadi ketika kita memahami pengertian dari bahasa tersebut, kita paham akan pentingnya bahasa yang harus kita peroleh di kehidupan ini. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan mengupas dua poin penting. Yang pertama yaitu proses pemerolehan bahasanya, kemudian yang kedua teori pemerolehan bahasa tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses pemerolehan bahasa. Sebagaimana kita sudah tahu tadi bahwasanya bahasa itu singkatnya merupakan alat komunikasi kita di kehidupan dunia ini. Nah, maka proses pemerolehan bahasa ini disingkat atau disimpulkan menjadi 2 poin. Yang pertama yaitu ada penguasaan tata bahasa. Nah, penguasaan tata bahasa ini bagi kalangan manusia itu adalah merupakan uji kompetensi bagi dirinya, di mana ketika manusia sudah menguasai tata bahasa, maka dengan itu dia sudah menyelesaikan salah satu step untuk memperoleh bahasa. Nah, di sini penguasaan tata bahasa itu bahwasannya dijelaskan atau disimpulkan, tata bahasa itu adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan bahasa. Jadi seseorang yang telah menguasai tata bahasa itu adalah seorang yang telah mempelajari kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan bahasa dan memahami terkait kaidah-kaidah tersebut. Nah, itu untuk poin penguasaan tata bahasa. Nah, kemudian yang kedua, proses pemerolehan bahasa itu ada pelaksanaan bahasa. Nah, pelaksanaan bahasa ini bisa dicapai atau bisa ditempuh dengan keadaan step by step, selalu gitu, keadaan yang memang selalu dilakukan oleh manusia tersebut. Nah, untuk pelaksanaan bahasa di sini itu masuk ke dalam uji performansi. Nah, di mana seberapa baiknya seseorang dapat berbahasa dan seberapa baiknya bahasa tersebut dapat dipahami oleh orang lain, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya untuk proses pemerolehan bahasa itu ada 2. Yang pertama yaitu seorang manusia harus mempunyai atau menguasai tata bahasa, dan yang keduanya itu dalam pelaksanaan bahasa itu sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian berlanjut ke poin yang paling penting dan intinya. Di sini kita akan membahas tentang teori pemerolehan bahasa. Nah, teori pemerolehan bahasa di sini itu adalah adanya di dalam mata kuliah kali ini, yakni Ilmu Al-Lughah An-Nafsi, atau bisa kita sebut dengan psikolinguistik. Nah, di mana psikolinguistik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang faktor psikologis yang memungkinkan manusia itu memperoleh, menggunakan, dan memahami bahasa, seperti itu. Jadi di sini teori yang dijelaskan, teori pemerolehan bahasa ini berdasarkan dari kajian psikolinguistik yang dikaji oleh ilmuwan Cair. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada 3 teori pemerolehan bahasa. Yang pertama itu ada teori
hipotesis nurani, kemudian yang kedua ada teori hipotesis tabula rasa, dan yang terakhir ada teori hipotesis kesemestaan kognitif. Baik, yang pertama itu ada teori hipotesis nurani. Nah, teori hipotesis nurani ini ada 6 ciri yang memang dapat kita pahami isi dari teori hipotesis nurani tersebut. Nah, yang pertama itu ada semua anak-anak yang normal akan memperoleh bahasa ibunya asal saja diperkenalkan pada bahasa ibunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemerolehan bahasa tidak bergantung pada kecerdasan anak-anak. Nah, yang ketiga, kalimat-kalimat yang didengar anak-anak seringkali tidak gramatikal, tidak lengkap, bahkan jumlahnya terbatas. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahasa tidak dapat diajarkan kepada makhluk lain. Nah, yang kelima, proses pemerolehan bahasa oleh anak-anak dimanapun sesuai dengan jadwal yang erat kaitannya dengan proses pematangan psikologi anak-anak tersebut. Nah, yang terakhir itu ada struktur bahasa sangat rumit, kompleks, dan bersifat universal. Nah, jadi yang dapat kita simpulkan bahwasanya teori hipotesis nurani ini adalah teori secara otomatis didapatkan oleh seluruh kalangan anak-anak ketika dia berada di tahapan pemerolehan bahasa, berada di tahapan umur yang memang dia mengalami pemerolehan bahasa tersebut. Nah, hipotesis nurani ini terjadi secara otomatis karena memang yang dari ciri-cirinya pun kita dapat simpulkan gitu, dimana teori bahasa hipotesis nurani itu bahasa itu adanya secara langsung gitu pada diri seorang anak, seperti itu. Nah, di sini ada sedikit kekurangan yang dijelaskan bahwasanya memang teori hipotesis ini sulit keberadaan piranti bahasa sulit dibuktikan secara empiris, seperti itu, karena memang ya tadi teori hipotesis nurani ini adalah teori yang terjadi secara otomatis gitu, secara otodidak seorang anak bisa paham tentang bahasa itu dengan salah satu sebab-sebab yang memang secara otomatis terjadi juga di kalangan kehidupan, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada teori hipotesis tabula rasa. Teori hipotesis tabula rasa ini adalah teori pembelajaran bahasa pelajiman operan. Nah, ada operan ya di sini yang memang menjadi kata kuncinya. Nah, di sini ada 5 ciri. Yang pertama yaitu anak akan mengucapkan semua bunyi yang ada pada semua bahasa. Yang kedua yaitu orang tua si anak hanya memberikan bunyi-bunyi tertentu yang akan menjadi cikal bakal bahasa pertama untuk si anak. Nah, yang ketiga itu si anak menirukan bunyi-bunyi yang ia dengar, yang dilazimkan kepadanya oleh orang tua, Nah, yang keempat itu si anak akan menggabungkan bunyi-bunyi yang telah dilazimkan kepadanya untuk meniru ucapan orang tuanya. Dan yang terakhir itu orang tua akan memberikan ganjaran ketika anak berhasil menirukan apa yang diucapkan orang tuanya. Nah, seperti itu. Jadi untuk teori hipotesis tabula rasa ini bisa kita pahami dan bisa kita simpulkan bahwasanya teori ini adalah teori pemerolehan bahasa ketika anak usia dini gitu ya, dimana memang dibantu oleh kegiatan dari orang tuanya, dibantu oleh rasa yang memang diberikan oleh orang tuanya. Di samping si anak memperoleh bahasa secara otomatis dari teori hipotesis nurani. Nah, di sini juga ada teori hipotesis tabula rasa yang memang di sana lah gitu. Di sana ketika seorang tua mengajarkan kepada anaknya tentang bahasa, tentang sebuah kata, nah itu dinamakan teori hipotesis tabula rasa. Nah, di sini teori hipotesis tabula rasa ini kurangnya atau kekurangannya itu teori ini tidak mampu menerangkan faktor kreativitas dalam penggunaan bahasa si anak, seperti itu.
Itu tentang teori hipotesis tabula rasa. Dan yang terakhir ada teori hipotesis kesemestaan kognitif. Nah, teori hipotesis kesemestaan kognitif dari 3 ciri, yakni yang pertama, antara usia 0 sampai 1,5 tahun, 1,5 tahun, anak mengembangkan pola-pola aksi dengan cara berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga terbentuklah struktur-struktur akal yang akan digunakan untuk membangun dunia kekekalan benda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu setelah struktur aksi dinuranikan, lalu sekitar usia 2-7 tahun, anak masuk pada tahap representasi kecerdasan. Nah, yang terakhir itu struktur-struktur linguistik mulai dibentuk berdasarkan bentuk-bentuk kognitif umum yang telah dibentuk ketika berusia kurang lebih dari 2-7 tahun tersebut. Nah, itu untuk teori hipotesis kesemestaan kognitif. Jadi lebih ke universal, dan teori ke hipotesis kesemestaan kognitif itu lebih jatuhnya lebih banyak gitu yang dijelaskannya, seperti itu. Jadi dimulai dari proses awal ketika sejak lahir, kemudian masa pertumbuhan, dan sampai masa perkembangan, seperti itu. Itu terkait teori hipotesis kesemestaan kognitif. Nah, mungkin demikian. Jadi yang dapat kita simpulkan pada video kali ini, bahasa itu penting karena memang bahasa itu merupakan alat komunikasi yang wajib dikuasai oleh manusia. Nah, untuk bahasa sendiri itu banyak ya varian bahasa itu, mau bahasa diinikannya dengan kata-kata ataupun dengan gerakan, itu bisa merupakan bahasa, seperti itu. Nah, namun dalam proses pemerolehannya tadi yang sudah dijelaskan di atas, dan yang terakhir yang dapat digarisbawahi, video kali ini menjelaskan tentang teori pemerolehan bahasa. Nah, di mana teori pemerolehan bahasa di dalam psikolinguistik atau ilmu al-lughah an-nafsi itu ada 3 jenis. Yang pertama teori nurani, teori hipotesis nurani, yang kedua teori hipotesis tabula rasa, dan yang terakhir teori hipotesis kesemestaan kognitif. Nah, ketiga teori ini merupakan teori pemerolehan bahasa yang dijelaskan oleh para ilmuwan. Seperti itu. Demikian video kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.